jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini saya mau informasikan kepada para sahabat Dunsaka semua bahwa terhitung tanggal 26 Juni 2023 yang lalu, saya tidak berada di Kalimantan lagi dan saya sudah pindah ke Kota Padang, Sumatera Barat. Berarti sudah 2 bulan yang lalu, dan sekarang saya di sini. Usaha saya adalah hipnoterapi. Jadi hipnoterapi ini adalah kita menerapi untuk mereka yang bermasalah dengan mental atau psikis melalui alam bawah sadarnya. Jadi kita hipnosis, yang biasa orang sebut hipnotis, sebenarnya bukan hipnotis. Hipnotis itu orangnya, tapi ilmunya hipnosis. Karena kita menggunakan hipnosis, terapinya maka namanya hipnoterapi. Untuk terapi mereka yang stres, mereka yang fobia, trauma, mungkin orang yang obesitas ingin kurus, orang yang kurus ingin gemuk, ya. Ada juga masalah anak, keharmonisan keluarga, terus paranoid atau mereka yang tidak percaya sama orang lain, terus gangguan tidur dan berbagai macam yang berhubungan dengan mental maupun psikis. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai kasus dengan psikis dan mental, baik Bapak Ibu maupun anak-anak, silakan datang ke tempat saya untuk diterapi, dan alamatnya akan saya tampilkan di YouTube ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang ditanyakan di komentar di YouTube saya, yang menanyakan tentang UPPB, bagaimana untuk memasukkan karet itu ke perusahaan, bagaimana cara untuk kontraknya. Sekarang saya memberitahu ya Bapak Ibu, bahwa sekarang kalau memasukkan karet ke perusahaan itu cukup mudah. Apalagi sekarang bahan baku karet lagi sulit ya. Artinya para petani itu sudah banyak menebas atau menebang pohon karetnya diganti dengan tanaman baru yaitu sawit, sehingga semakin lama semakin berkurang bahan baku itu. Dengan demikian, industri karet yang masih beroperasi pasti akan memburu bahan baku. Jadi itu gampang saja. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai alamat email perusahaan atau telepon, silakan itu dihubungi perusahaannya dan beritahu pada mereka berapa kapasitasnya tiap bulan produksinya. Dan biasanya untuk beli itu perusahaan akan mengutus kepala pembelian atau personel yang mewakili perusahaan untuk ditunjuk untuk ke tempat Bapak Ibu. Di sana kalau semua fasilitas itu cukup, di sana bisa untuk dicek ya berapa kadarnya, K3-nya berapa, baru nanti ada negosiasi harga, baru setelah itu semua sudah oke, harga sudah tidak masalah, baru dibuat kontraknya. Itu cukup gampang Bapak Ibu, karena sekarang kita lihat ya banyak pabrik-pabrik karet yang rontok seperti musim gugur, daun-daunnya sudah rontok semua. Dan di Kota Padang dulu ada 6 perusahaan karet, sekarang yang beroperasi tinggal 2. Berarti kita dapat lihat secara nasional bahan baku karet itu sudah sangat berkurang sekali. Makanya perusahaan karet yang kalah bersaing, maksud saya kalah bersaing dalam mencari bahan baku, mau tidak mau itu harus tutup. Kalau tidak tutup artinya dia akan mengalami kerugian yang cukup besar. Dimana tempat saya kerja dulu juga demikian, memang belum tutup, tapi sudah sangat sulit dengan bahan baku. Jadi inilah permasalahan-permasalahan yang ada. Dan juga yang saya aneh di komentar-komentar yang saya harapkan adalah kita membangun. Walaupun Bapak Ibu sebagian besar itu sudah pindah ke sawit, apa salahnya kalau ilmunya itu ada, beri di komentar yang baik bagaimana kita membangun para petani karet yang masih sampai sekarang berkecimpung di dunia karet. Karena mungkin mereka masih tetap bertahan atau mereka belum punya modal untuk menanam tanaman lainnya seperti sawit.
Nah, di dalam komentar saya itu banyak sekali komentar, ada yang positif maupun negatif. Bahkan ada yang bersumpah-sumpah bahwa walaupun harga karet itu naik, dia tidak akan lagi menanam karet. Sebenarnya bagi Bapak Ibu, kalau misalnya sudah tidak menginginkan karet lagi, mau pindah ke lain hati seperti sawit, jagung atau padi dan sebagainya atau lain sebagainya, itu tidak masalah. Tapi jangan bersumpah-sumpah atas nama Tuhan, karena itu juga akan menyulitkan Anda. Misalnya begini, suatu saat ternyata harga karet naik. Yang namanya manusia itu pasti kita akan mencari lahan yang bagus. Kalau suatu saat karet itu naik, ternyata 1 kilo katakan 20-30 ribu per kilo, mungkin karena karet suatu saat langka, saya yakin ya Bapak Ibu pasti kembali ke karet. Itu tak usah dipungkiri, karena ini namanya bisnis. Kalau kita sudah bersumpah tidak mau tanam karet lagi, apalagi menggunakan nama Tuhan, yakinlah ketika Anda tanam karet nanti, banyak kendala yang Bapak hadapi. Karena Bapak Ibu mungkin sudah menghujat, dan semua cacian makian itu Bapak Ibu simpan di alam bawah sadar itu. Dan ketika Bapak Ibu mulai lagi untuk bisnis karet itu, dia akan hadir untuk menyulitkan Bapak Ibu. Pasti banyak masalah yang akan Bapak Ibu temui. Karena apa? Karena itu sudah dihujat habis-habisan. Kalau Bapak Ibu tidak mau di karet, silakan mungkin hengkang ke sawit. Karena di sini tidak ada larangan. Bagi Bapak Ibu yang mau pindah ke manapun tidak masalah. Yang jelas adalah vlog ini, konten ini saya bangun adalah untuk memberikan pencerahan kepada para petani karet. Apakah dia sebagian masih bisnis karet, sebagian lagi sudah pindah ke sawit, itu tidak masalah. Karena di dalam komentar-komentar itu sebenarnya saya melihat tidak banyak ilmu yang bisa diambil. Yang ada adalah cemooh dari para petani karet. Ada yang namanya ditebang saja, ya itu terserah ya mau ditebang, karena itu lahan itu milik Bapak Ibu. Kalau ternyata karet itu sudah tidak menjanjikan lagi, Bapak Ibu tidak mau lagi bisnis, ya itu juga persilakan saja, itu tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah saya tetap memberikan satu istilahnya penerangan, ya, pencerahan kepada para petani yang masih berkecimpung di dalam dunia karet, ya persilakan. Kalau bagi Bapak Ibu yang di dalam komentar-komentar itu ada yang mencemooh, menembang dan sebagainya, itu biasa saja. Dan ada lagi dikatakan biar nanti pabrik karetnya itu bangkrut, karena pabrik karet itu sudah banyak menyulitkan para petani. Sekarang saya tanya, apakah pabrik sawit itu juga Bapak Ibu tidak dimakan oleh mereka? Apakah tidak ada tengkulak juga? Yang namanya tengkulak itu pengumpul. Pengumpul pasti membeli harga yang serendah-rendahnya dan dijual ke pabrik dengan harga setinggi-tingginya. Karena itu adalah bisnis. Mereka pasti mau cari keuntungan yang sebesar-besarnya. Hukum ekonomi kan seperti itu. Kita akan membeli bahan itu serendah-rendahnya, dan kemudian kita jual dengan harga setinggi-tingginya. Tujuannya itu apa? Supaya kita mendapat keuntungan yang sangat besar. Di karet maupun di sawit itu sama-sama ada tengkulaknya, ada pengumpulnya. Bagi Bapak Ibu sebagai petani, kalau jual ke para pengumpul, ya juga sama seperti di karet. Jadi kita tidak usah katakan bahwa di karet Bapak Ibu itu dipermainkan oleh para pengumpul, dipermainkan oleh perusahaan. Yang namanya bisnis itu, perusahaan atau industri itu juga mau untung. Dia juga pasti mau membeli bahan yang serendah-rendahnya tapi kualitasnya bagus. Tetapi para tengkulak pasti ingin membeli serendah-rendahnya dan menjual ke pabrik sawit, maksud saya, dengan setinggi-tingginya. Tapi semua itu mempunyai kepentingan. Petani sawit mempunyai kepentingan, dan juga tengkulak atau pengumpul juga mempunyai kepentingan, dan industri sawit ataupun karet itu mereka juga mempunyai kepentingan. Dan semua itu, harga itu semua sudah melalui perundingan atau negosiasi. Jadi itulah sebabnya kalau kita namanya bisnis, bagi kita orang Indonesia sih biasa seperti itu. Kalau misalnya ada satu sawit lagi bagus, ya semua ke sawit. Ya dulu semua karet semuanya. Ketika karet sudah jatuh, semua berpindah ke sawit semua. Itu biasa aja, hak Bapak Ibu. Dan itu lumrah. Karena yang dicari itu adalah keuntungan. Hidup.
Yang kita bicarakan sekarang adalah biaya, uang untuk memenuhi keperluan hidup kita. Jadi setiap orang bebas untuk memilih mau usaha apapun. Seperti saya dulu adalah kepala pabrik, manajer pabrik karet. Dan saya banyak belajar dari sana. Saya betul-betul banyak belajar dari pabrik karet itu. Setelah saya keluar, saya tidak berkecimpung lagi di karet. Tapi vlog ini tetap saya pertahankan. Tujuannya adalah saya tetap memberikan pencerahan kepada para petani semua. Sekarang usaha saya jadi hipnoterapi. Jadi jauh bagaikan langit dan bumi. Dulu adalah di karet, sekarang saya di hipnoterapi. Hipnoterapi adalah untuk menerapi orang-orang yang bermasalah dengan psikis maupun mental. Tentu jauh ya sekali dengan karet. Tapi semua itu tidak masalah. Saya juga sampai sekarang itu membuat vlog ini. Memang sekarang saya mungkin lebih sibuk ya, karena saya sekarang udah usaha sendiri. Kalau dulu saya kerja dengan orang, waktu saya lebih banyak. Ketika saya pulang kerja, saya sudah bisa membuat vlog. Tapi ini saya tidak bisa, karena jam 9 pagi saya harus standby sampai jam 9 malam. Karena nanti ada orang yang datang untuk konseling mengenai psikis, mengenai mental. Ada juga yang datang untuk hipnoterapi. Karena untuk terapi satu orang itu bukan seperti membalikkan telapak tangan ya. Bisa jadi itu bisa sampai, saya pernah menterapi orang sampai 4 jam, dari jam 7 sampai jam 11 malam. Jadi waktu saya juga banyak tersita di sana. Nah, itu dia sebabnya. Makanya saya tetap vlog dunia sahabat karet ini, atau dunia sahabat sawit dan karet ini tetap saya pertahankan, dan saya terus memberikan pencerahan itu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus, itu akan saya jawab dalam bentuk video. Tapi sayang yang saya lihat itu jarang sekali pertanyaan bagus, yang adalah cemooh dan banyak yang menghujat dan sebagainya. Tapi tidak masalah lah itu, karena itu mungkin luapan rasa kesal dari Bapak Ibu. Sudah 1 dasawarsa lebih, karet itu tetap stagnan, tidak naik-naik. Dan saya juga mempunyai rasa yang saya juga mengerti lah tentang perasaan Bapak Ibu itu yang terus menunggu kapan harga karet dunia itu naik. Tapi sampai sekarang itu harga karet itu bukan cenderung naik, tapi cenderung turun atau tidak stabil sampai saat ini. Sehingga banyak sekali para petani karet yang mengambil keputusan, ya caranya adalah tebas habis karetnya dan diganti dengan komoditas lain atau tanaman lain. Ada yang pergi ke sawit. Bahkan saya dapat informasi ada yang mungkin tak punya modal, mereka tebas juga semua, atau karetnya itu dibiarkan, dia kerja sebagai dodos, untuk dodos kerja di perusahaan atau dodos buah sawit ya. Itu tidak masalah sih. Yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu itu bisa mendapatkan biaya dalam waktu yang sangat atau relatif singkat, sehingga bisa memenuhi keperluan sehari-hari. Itu yang paling penting. Bagi saya, karakter itu juga penting. Kita dalam berbicara itu, dalam komentar itu, sekitar mungkin 25-30% dari komentar kita itu, orang sudah bisa menilai karakter kita, bagaimana orang itu sifatnya. Kalau kita setiap hari bicara kita negatif terus ya, komentarnya negatif, tidak pernah positif, ya orangnya juga seperti itu. Jadi kita bisa menilai bagaimana orang itu tersebut. Tapi kalau orang itu dia bisa bersyukur, dia selalu komentar yang positif, yakinlah orang seperti itu nanti dia akan menjadi orang yang sangat sukses. Tapi kalau dia komentar negatif terus, semua komentar-komentar negatif itu akan dia simpan di alam bawah sadar, dan itu akan menjadi pengganggunya terus. Saya berani katakan demikian karena saya seorang hipnoterapi dan banyak kasus-kasus yang seperti itu yang saya alami. Makanya ketika kita komentar, kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Ketika kita komentar jelek pada orang lain, kejelekan itu akan berbalik kepada kita karena dia disimpan di alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita adalah gudang ilmu. Apapun komentar Anda, apapun yang Anda tidak suka, Anda benci sama orang itu, semua energi itu yang negatif itu akan tersimpan di alam bawah sadar itu. Kelak, cepat atau lambat, dia akan menjadi penghalang Anda. Bahkan kalau misalnya kita contohkan orang tua kita dari kecil, dia terus bilang kita bodoh, akhirnya betul-betul bodoh. Kenapa? Semua yang dikatakan orang itu semua direkam oleh alam bawah sadar itu. Dan pada saat itu dia belum bereaksi. Kapan dia bereaksi? Ketika berapa tahun kita sudah dewasa, kita kok
merasa semua kita tidak mampu karena yang ditanam oleh orang tua kita waktu kecil itu adalah bodoh, goblok dan sebagainya, sehingga kita tidak mau berkembang. Itu sebabnya. Makanya di dalam bisnis apapun kita harus tetap berpikir positif. Dengan berpikir positif itu, yakinlah tanaman sawit Bapak Ibu, tanaman karet Bapak Ibu, semuanya pasti akan berhasil dengan luar biasa. Mungkin itu saja komentar dari saya. Mungkin ke depan kita akan bertemu dalam interaksi ini dengan waktu, mungkin di lain kesempatan, tapi dengan cara yang jauh lebih baik dari sekarang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga kita selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.